Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Candika dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, UNIBI, jurusan Sistem Informasi, akan menjelaskan mata kuliah riset operasi tentang persoalan penugasan minimasi dan maksimasi. Penugasan. Seperti masalah transportasi, masalah penugasan, assignment problem, merupakan kasus khusus dari masalah linear programming pada umumnya. Dalam dunia usaha atau bisnis dan industri, manajemen sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda pula. Metode Hungarian adalah salah satu dari beberapa teknik pemecahan masalah penugasan. Untuk dapat menerapkan metode ini, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Selain itu, setiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang mempunyai N tugas. Ada N faktorial penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena perpasangan satu-satu. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah oleh bentuk matriks segi empat, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Masalah penugasan dapat dinyatakan secara matematis dalam suatu bentuk program linear sebagai berikut. Minimumkan dan maksimumkan, atau maksimumkan. Rumusnya adalah Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai N, CIJ, XIJ. Dengan kendala, sigma I sama dengan 1 sampai M, XIJ sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N, XIJ sama dengan 1. Dan XIJ lebih besar sama dengan 0. XIJ sama dengan XIJ kuadrat, di mana CIJ adalah tetapan yang telah diketahui. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penugasan minimasi. Studi kasus masalah minimasi. Yang pertama, jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 orang karyawan. Biaya penugasan seseorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang yang berbeda. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Ini tabel dari studi kasusnya. Di sini suatu perusahaan mempunyai 4 karyawan. Ada Dika, Aldi, Rapli, dan juga Regil. Lalu Dika mengerjakan pekerjaan 1, diberi upah Rp15 per unit. Dika mengerjakan pekerjaan 2, diberi upah Rp20 per unit, dan Dika mengerjakan pekerjaan 3, diberi upah Rp18 per unit. Dika mengerjakan pekerjaan 4, diberikan upah Rp22 per unit. Selanjutnya, untuk karyawan Aldi, Rapli, Regil, sama pula, dengan masing-masing upah yang diberikan. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah, yang pertama, merubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost, yaitu dengan cara memilih elemen terkecil dari setiap baris dan matriks biaya mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen bilangan dalam setiap baris. Nah, jadi karyawan Dika ada 4 pekerjaan. Nah, di baris karyawan Dika ini kita cari bilangan terkecilnya. Antara 15, 20, 18, dan 22, bilangan terkecilnya adalah 15.
Untuk Aldi, bilangan terkecilnya adalah 14. Untuk Rapli, bilangan terkecilnya 20. Dan untuk Regil, bilangan terkecilnya 16. Nah, di sini bilangan terkecilnya untuk karyawan Dika adalah 15. Maka dari itu, semua baris yang ada di Dika dikurangi dengan nominal bilangan terkecil tersebut. Berarti 15 dikurangi 15. 20 dikurangi 15. 18 dikurangi 15. 22 dikurangi 15. Dan seterusnya untuk karyawan Aldi, Rapli, dan juga Regil. Sama dikurangi dengan nilai terkecilnya. Maka cara pengurangannya akan ditunjukkan seperti tabel reduce cost metric. 15 dikurangi 15, 20 kurangi 15, 18 kurangi 15, 22 kurangi 15, dan yang Aldi, Rapli, Regil juga sama. Berikut hasil pengurangan dari setiap elemen. Di sini ada tabel total opportunity cost matrix. Dari 15 kurangi 15 adalah 0. 20 kurangi 15, 5. 18 kurangi 15, 3. Dan 22 kurangi 15 adalah 7. Sama juga untuk karyawan Rapli, Aldi, dan juga Regil. Langkah keduanya adalah reduce cost metric di atas terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost metric. Hal ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada reduce cost metric untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom tersebut. Pada studi kasus yang saya buat sekarang, hanya dilakukan pada kolom ketiga, karena kolom yang lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Bila langkah pertama telah menghasilkan paling sedikit 1 0 pada setiap kolom, maka langkah kedua ini dapat dihilangkan atau tidak dipakai. Nah, di sini total opportunity cost metric-nya untuk kolom 1, dia sudah mempunyai nilai 0. Untuk kolom 2, dia sudah mempunyai nilai 0. Ada ini. Untuk kolom ketiga, nah dia belum mempunyai nilai 0. Kolom keempat sudah. Berarti kolom 1 sudah, kolom 2 sudah, kolom 3 sudah, kolom 4 sudah. Tinggal kolom ketiga. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita cari bilangan terkecilnya. Nah, bilangan terkecilnya adalah 2. Maka bilangan-bilangan yang ada di kolom nomor 3 dikurangi dengan bilangan terkecil. 3 kurangi 2, 7 kurangi 2, 3 kurangi 2, dan 2 kurangi 2. Maka hasilnya akan seperti tabel nomor 2 ini. 3 kurangi 2, 1. 7 kurangi 2, 5. 3 dikurangi 2, 1. Dan 2 dikurangi 2, 0. Nah, langkah ketiganya yaitu mencari schedule penugasan dengan suatu total opportunity cost 0. Untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan 4 independen dalam matriks. Ini berarti setiap karyawan harus ditugaskan hanya satu pekerjaan saja dengan opportunity cost 0, atau setiap pekerjaan harus diselesaikan hanya oleh satu karyawan. Jadi tidak bisa satu pekerjaan diselesaikan oleh 2 karyawan. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost metric. Nah, di sini kita tarik garis horizontal dan vertikalnya. Untuk karyawan Dika, pada kolom 1, nah ini ada 2 bilangan angka 0, berarti kita tarik ke bawah.
pada kolom 2 hanya ada 1, pada kolom 3 ada 1, pada kolom 4 ada 2. Kita tarik lagi. Lalu kita tarik sekarang horizontalnya. Karyawan Dika hanya mempunyai bilangan 0, 1. Karyawan Aldi mempunyai 1 juga. Rapli mempunyai 2. Nah, lebih dari 1 kita tarik garis horizontalnya. Dan Regil juga mempunyai 2 bilangan kosong. Kita tarik juga. Nah, seperti ini untuk penarikan garis vertikal dan horizontalnya. Nah, ini merupakan hasil tarik yang tadi saya jelaskan. Nah, langkah keempat, untuk merevisi total opportunity cost metric, pilih elemen terkecil yang belum terliputi garis-garis untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Lalu tambahkan dengan jumlah yang sama pada seluruh elemen-elemen yang mempunyai 2 garis, saling bersilangan. Nah, jadi kita lihat di sini. Yang belum terliputi oleh garis vertikal horizontal adalah yang ada di dalam kotak merah ini. Maka kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah 1. Nilai terkecil adalah 1. Berarti elemen-elemen yang ada di dalam kotak merah ini harus dikurangi nilai terkecil, yaitu 1. Ini dikurangi 1, ini dikurangi 1, kurangi 1, kurangi 1. Nah, dan tambahan dengan nilai yang sama pada garis yang bersilangan antara vertikal dan horizontal. Yang artinya yang bersilangan itu yang terbelah 2 antara vertikal dan horizontal. Nah, contohnya di sini. Di sini yang terbelah 2 adalah 5, 1. Nah, ini ditambah nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah 1. Berarti ini ditambah 1, ini ditambah 1. Selanjutnya, nah sama kan seperti yang tadi yang saya jelaskan. Lalu hasil revisi matriks opportunity yang sudah dikurangi ini hasilnya 4, ini hasilnya 1, ini 0, 4, ini 6, dan ini 2. Serta yang ini yang ditambahkan berarti 6, ini 2. Maka terbentuk tabel seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung ke schedule penugasan minimasi. Ini tabel revisi yang tadi terakhir yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, berarti schedule penugasan, kita pilih karyawan Dika yang mempunyai nilai 0. Nah, di sini Dika mempunyai 2 nilai 0. Pekerjaan 1 dan pekerjaan 3. Nah, kita lihat dulu bawahnya yang karyawan Aldi. Ingat dengan rumus yang tadi, syarat-syarat yang tadi, satu pekerjaan hanya bisa diselesaikan satu karyawan ataupun sebaliknya. Satu karyawan hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Kita lihat Aldi, di sini Aldi mempunyai angka 01. Nah, berarti Aldi mengerjakan pekerjaan 1. Maka dari itu Dika tidak bisa mengerjakan pekerjaan 1. Berarti Dika harus mengerjakan pekerjaan 3. Lalu Rapli mengerjakan pekerjaan 2 dan Regil mengerjakan pekerjaan 4. Mengapa Regil tidak dapat mengerjakan pekerjaan 3? Yang ini karena pekerjaan 3 sudah dikerjakan oleh Dika yang ini. Nah,
Berarti karyawan Dika mengerjakan pekerjaan 3, ini. Aldi mengerjakan pekerjaan 1, Rapli mengerjakan pekerjaan 2, dan Regil mengerjakan pekerjaan 4. Nah, untuk angka-angka ini, dari mana datangnya? Kita lihat pada tabel studi kasus. Nah, karyawan Dika mengerjakan pekerjaan nomor 3. Berarti yang ini. Maka masukkan 18. Betul. Karyawan Aldi mengerjakan pekerjaan nomor 1. Yaitu ini. 14, betul. Rapli mengerjakan pekerjaan 2. Yang ini. 20, betul. Dan Regil mengerjakan pekerjaan nomor 4. Yaitu 16. Total biaya yang harus dikeluarkan minimasinya adalah 68. Seperti itu untuk menyelesaikan tugas penugasan minimasi. Nah, lalu yang kedua, yang tadi yang pertama ini jumlah kolom dan jumlah baris sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Nah, yang pertama, syarat untuk menyelesaikan persoalan penugasan dengan metode Hungarian, yaitu jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Jadi itu merupakan syarat dari metode Hungarian. Apabila jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, maka harus menambahkan variabel dummy. Variabel dummy menyesuaikan tempatnya. Apabila kolom lebih besar dari baris, maka variabel dummy ditambahkan pada kolom baris. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, apabila baris lebih besar dari kolom, maka variabel dummy akan ditambahkan pada kolom. Teknik menggunakan variabel dummy yaitu dengan mengisikan pada baris atau kolom dengan nilai kosong. Kita lihat studi kasusnya. Nah, ini contoh studi kasus variabel dummy. Di sini ada 4 karyawan, 1, 2, 3, 4, dan ada 5 pekerjaan. Nah, di sini kan barisnya ada 4, dan kolomnya ada 5. Ini kan berbeda. Maka dari itu kita harus tambahkan dummy. Pertanyaannya, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan biaya minimum. Nah, penyelesaiannya adalah setelah kita tambahkan dummy di kolom baris dan mengisi nilainya kosong semua, maka jadi ada 5 karyawan, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 5 pekerjaan. Telah ditambahkan variabel dummy, maka jadi ada 5 karyawan dan 5 pekerjaan. Selanjutnya, tentukan nilai terkecil pada setiap karyawan, karena pada studi kasus mencari biaya yang minimum. Kita tentukan nilai karyawan A yang terkecilnya adalah 15. Untuk karyawan B yang terkecilnya 14. Untuk karyawan C yang terkecilnya 17. Dan untuk karyawan D yang terkecilnya 16. Nah, lalu akan terlihat seperti tabel di sini. Jadi setelah kita menemukan elemen terkecilnya, nilai terkecilnya, itu dikurangi dengan elemen-elemen yang ada di dalam tabel ini, kecuali elemen dummy. Nah, lalu setelah itu, selanjutnya cari kolom yang tidak memiliki angka 0. Pada kasus ini, tabel di atas sudah memiliki angka 0 semua. Maka cara B dapat dihilangkan. Maka langsung tarik garis vertikal dan horizontal. Nah, berikut ini adalah tabel
setelah hasil pengurangan, nah, untuk pekerjaan 1, dia sudah mempunyai nilai 0. Untuk pekerjaan 2, dia juga sudah mempunyai nilai 0. Pekerjaan 3 sudah, pekerjaan 4 sudah ada nilai 0-nya, dan pekerjaan 5 juga sudah ada nilai 0-nya. Jadi, kita bisa menghilangkan cara yang B tadi, seperti contoh minimasi selain dummy. Maka kita langsung saja tarik garis vertikal dan horizontalnya. Nah, di sini untuk karyawan A, kita lihat dulu barisnya. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, untuk karyawan A, kita lihat angka 0-nya. Nah, karena ini hanya satu angka 0, kita tidak perlu menarik garis horizontal. Karyawan B juga hanya mempunyai angka 01, karyawan C mempunyai 1 juga, karyawan D mempunyai 0 juga, 0-nya hanya 1, dan dummy yang mempunyai banyak nilai 0. Makanya dari itu, lebih dari 1. Maka dari itu kita tarik garis horizontalnya. Lalu untuk kolomnya, kolom pekerjaan 1, dia mempunyai 3 elemen nilai 0. Kita tarik garisnya. Pekerjaan 2 hanya 1 nilai 0. Pekerjaan 3 dia juga 1 nilai 0-nya. Pekerjaan 4 ada 2 nilai 0, kita tarik. Dan pekerjaan 5 juga lebih dari 1, yaitu ada 2. Nah, jadi penarikan garis vertikal horizontalnya seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah saya rapikan, penarikan garis vertikal dan horizontalnya. Lalu, cari elemen terkecil pada kolom yang tidak terkena garis vertikal atau horizontal. Lalu, kurangi masing-masing elemen dengan elemen terkecil tersebut. Nah, kita cari dulu yang tidak terkena garis vertikal horizontal. Nah, ini yang tidak terkena garis vertikal horizontal. Lalu kita cari elemen terkecilnya. Nah, ini kita cari elemen terkecil pada kolom yang tidak terkena garis. Berarti elemen terkecilnya adalah 2. Lalu kurangi masing-masing elemen dengan elemen terkecil tersebut. Nah, elemen terkecilnya adalah 2. Maka kita kurangi ini, kurangi 2, ini kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2. Semua dikurangi 2 yang tidak terkena garis vertikal atau horizontal. Nah, dan untuk yang terkena garis vertikal atau horizontal, tapi yang bersilangan, seperti tadi sama, bersilangan antara vertikal dan horizontal itu ditambahkan dengan elemen terkecil tadi. Elemen terkecilnya adalah 2, kita cari garis yang bersilangan. Garis yang bersilangan adalah ini, antara vertikal dan horizontal. Lalu ini juga, dan yang ini. Kita tambahkan 2, maaf. Kita tambah 2, kita tambah 2. Nah, lalu setelah dikurangi, nah akan terlihat seperti ini yang sudah saya betulkan biar tidak ada coretan. Nah, lalu kita kurangi ini 3, 0, 1, 0, dan seterusnya untuk ini, dan yang ditambah juga sama. Maka hasilnya akan seperti tabel di bawah ini. Nah, setelah ditambahkan, kemudian tentukan solusi optimalnya dari masing-masing karyawan. Dan ingat, syaratnya, satu karyawan harus menyelesaikan satu pekerjaan. Dan satu pekerjaan harus diselesaikan oleh satu karyawan. Nah, di sini karyawan A mengerjakan pekerjaan 1,
karyawan B mengerjakan pekerjaan 2, karyawan C mengerjakan pekerjaan 5, karyawan D mengerjakan pekerjaan 4, dan dummy mengerjakan pekerjaan ketiga. Lalu kita lanjut ke penyelesaian schedule penugasan minimasi. Nah, di sini karyawan A mengerjakan pekerjaan 1. Nah, ini dengan hasilnya adalah 15. 15 dari mana? Kita lihat lagi tabel studi kasus. A1 adalah ini. Betul 15. Karyawan B mengerjakan pekerjaan 2. Tulis 16-nya B2 adalah, nah yang ini 16 betul. Karyawan C mengerjakan pekerjaan nomor 5. 17 hasilnya C5. Nah, ini C5 betul. Dan karyawan D mengerjakan pekerjaan 4. Hasilnya 16. Nah, ini betul. Dan dummy mengerjakan pekerjaan 3. Karena di sini dari tabel studi kasusnya dummy-nya kosong semua, maka kita tulis kosong. Maka jumlah minimasi yang harus dibayar oleh perusahaan adalah hasilnya Rp64. Itu untuk soal minimasi. Dan saya akan lanjut ke soal maksimasi. Nah, di sini maksimasi. Maksimasi metode Hungarian untuk penyelesaian sama seperti penugasan minimasi. Jadi tidak jauh beda antara minimasi dan maksimasi, itu kebalikannya. Aplikasi kasus maksimasi yaitu tingkat keuntungan. Kalau tadi minimasi untuk pembayaran terminim oleh perusahaan kepada karyawan, dan tapi untuk maksimasi adalah keuntungan perusahaan dari karyawan, gitu. Keuntungan terbesarnya. Jadi aplikasi kasus maksimasi yaitu tingkat keuntungan atau produktivitas kerja yang diperoleh perusahaan akibat penugasan karyawannya. Kasus maksimasi ini juga meliputi 2 macam, sama seperti minimasi. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom, dan jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, jadi memerlukan variabel dummy lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus maksimasi dengan jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Nah, di sini perusahaan mempunyai 4 karyawan dan mempunyai 4 pekerjaan. Nah, karyawan A sama seperti tadi, mengerjakan pekerjaan 1 upahnya Rp10 per unit, mengerjakan pekerjaan 2 Rp12 per unit, mengerjakan pekerjaan 3 Rp10 per unit, dan mengerjakan pekerjaan 4 Rp8 per unit. Untuk karyawan B sama seperti karyawan A dengan upah yang sudah diberikan masing-masing. Pertanyaannya adalah, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan. Nah, langkah pertama sama seperti tadi minimasi, tentukan nilai, tapi kebalikannya, kalau minimasi tentukan nilai terkecil, kalau maksimasi tentukan nilai terbesar pada setiap baris karyawan. Nah, karyawan A nih, dari 10, 12, 10, 8, nilai terbesarnya adalah 12. Karyawan B, nilai terbesarnya adalah 15. Karyawan C, nilai terbesarnya adalah 9. Dan karyawan D, nilai terbesarnya adalah 16. Karena di sini jumlah karyawan ada 4,
jumlah pekerjaan juga 4, maka kita tidak perlu menggunakan variabel tambahan, yaitu dummy itu. Jadi kita lanjut saja. Nilai terbesar tadi akan mengurangi pada setiap barisnya. Karena tidak mungkin menjadi minus, nah contohnya seperti ini. Karena tidak mungkin menjadi minus tuh, nah 10, kan ini nilai terbesarnya 12. 10 kurangi 12 sama dengan min 2. Nah, jangan ada minus. Jadi apabila tidak ingin ada minus, kita bisa menggunakan dua cara. Nilai-nilai yang ada dikali negatif 1 dahulu. Atau untuk lebih mudahnya, kita dibalik saja. Jadi untuk proses pengurangannya dengan cara hasil yang terbesar dikurangi pada setiap masing-masing elemennya. Ini kan 12 elemen terbesarnya, berarti simpan di sini. 12 kurangi 10, 12 kurangi 12. Jadi disimpan di depannya. Nah, untuk karyawan B, ini karyawan A. Ini untuk karyawan B, hasil terbesarnya adalah 15, maka 15 kurangi 14, 15 kurangi 10, dan sama kepada yang berikut-berikutnya. Nah, di sini sudah saya tandai yang tadi nilai terbesarnya adalah 12, 15, 9, dan 16. Ini kita next saja, karena tadi sudah dijelaskan dengan cara membalik pengurangan elemennya, jadi nilai terbesar disimpan di depan. Nah, ini merupakan hasil dari pengurangan elemen terbesar tadi. Lalu, lihat kolom mana yang belum memiliki nilai 0. Pilih nilai terkecilnya, lalu kurangi pada setiap nilai yang berbeda pada kolom tersebut. Kita lihat pekerjaan 1, kolom pekerjaan 1, dia sudah mempunyai 0. Kolom pekerjaan 2, dia sudah mempunyai 0. Kolom pekerjaan 3, nah ini belum mempunyai nilai 0. Nah, kita tandai. Dan kolom keempat itu sudah mempunyai nilai 0. Nah, berarti di sini kolom 3, kolom pekerjaan 3 yang belum memiliki nilai 0. Maka kita lihat nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah 2. Jadi, di kolom biru ini, di kolom pekerjaan 3, itu dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi 2 dikurangi 2, 2 dikurangi 6, 6 dikurangi 2, 2 dikurangi 2, dan 8 dikurangi 2. Nah, seperti ini. Dari hasil ini pengurangannya, hasil pengurangannya. Lalu tarik garis horizontal dan vertikalnya. Nah, kita lihat lagi tabel ini. Kita lihat karyawan A, dia mempunyai nilai 0 atau tidak, lebih dari 1. Nah, dia mempunyai nilai 0 lebih dari 1. Kita tarik garis horizontalnya. Karyawan B hanya memiliki 1 nilai kosong, tidak perlu. Karyawan C memiliki 2 nilai kosong, kita tarik lagi. Karyawan D hanya memiliki 1. Sekarang garis vertikalnya. Dalam pekerjaan 1, dia mempunyai 1 elemen nilai kosong. Pekerjaan 2, 1 juga. Pekerjaan 3 ada 2, maka dari itu kita tarik. Dan pekerjaan 4 ada 2, kita tarik juga. Nah, maka garis horizontal dan vertikalnya seperti ini. Nah, ini sama kan seperti yang saya jelaskan. Nah, lalu kita lihat angka yang tidak terkena garis. Sama seperti proses minimasi tadi. Kita lihat dulu angka yang tidak terkena garis adalah ini. Dan juga yang ini.
Setelah itu cari angka paling kecil. Nah, kita cari dulu angka paling kecil, yaitu 1. Ingat, angka paling kecilnya adalah 1. Kemudian kita kurangkan semua angka yang tidak terkena garis dengan angka kecil tadi, yaitu 1. Nah, berarti ini yang tidak terkena garis, kita kurangi angka terkecil. Kurangi 1. Nah, akan seperti ini. Dan untuk yang terkena garis yang bersilangan, seperti tadi, maksudnya antara vertikal dan horizontal, itu prosesnya dibalik, jadi ditambahkan dengan angka terkecil tadi. Yang terkena garis yaitu ini yang terkena garis bersilangan. Nah, hanya 2 ini saja. Berarti ini ditambah 1, ini ditambah 1. Lalu kita lanjut. Nah, di sini hasil pengurangan dan penambahan dari tabel sebelumnya. Berikut tabel hasil akhir dari pengurangan dan penambahannya. Dari hasil ini dan hasil akhir dari metode Hungaria. Jadi ini tuh sudah hasil akhir dari metode Hungaria. Nah, langsung ke tentukan untuk menentukan optimalisasinya. Nah, jadi karyawan A mengerjakan pekerjaan nomor 2, karyawan B mengerjakan pekerjaan nomor 1, karyawan C mengerjakan pekerjaan nomor 3, dan karyawan D mengerjakan pekerjaan nomor 4. Nah, setelah itu, maka kita tentukan schedule penugasannya dengan melihat tabel studi kasus. Nah, di sini karyawan A menyelesaikan pekerjaan nomor 2. Seperti ini. Hasilnya 12. Kita lihat, untuk hasil kita lihat ke studi kasus. Karyawan A mengerjakan pekerjaan nomor 2. Karyawan A mengerjakan pekerjaan nomor 2. Nah, ini berarti 12 betul. Karyawan B mengerjakan pekerjaan nomor 1. Yang ini 14 betul. Karyawan C mengerjakan pekerjaan nomor 3, yaitu 7. Dan karyawan D mengerjakan pekerjaan nomor 4, yaitu 16. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 49. Jadi ini tuh keuntungan maksimum yang perusahaan terima adalah 49. Cukup sekian penjelasan tentang penugasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang berbelit-belit. Sekian dari presentasi dan penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.